Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar tentang siklus hidup. Setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Apakah siklus hidup itu? Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap, dan metamorfosis sempurna. Agar tidak punah, hewan berkembang biak dan mengalami pertumbuhan. Yang pertama yaitu siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Contohnya, siklus hidup ayam dan siklus hidup kucing. Siklus hidup ayam. Beberapa hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur, terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu halus pun lama-kelamaan menjadi tebal seperti induknya. Dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak menghasilkan telur. Dari telur inilah siklus hidup ayam dimulai. Demikian seterusnya. Siklus hidup kucing. Beberapa hewan tidak bertelur tetapi berkembang biak dengan cara beranak. Misalnya kucing. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu, anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri. Bayi kucing menyusui induknya dan dapat makan makanan lain setelah berumur lebih 1 bulan. Dari lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Tetapi, hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah. Gerakannya semakin lincah dan sudah dapat mencari mangsa sendiri. 2. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Yang pertama yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, belalang, dan lain-lain. Siklus hidup kecoa. Kecoa termasuk hewan serangga yang dapat kita temui di tempat-tempat yang kotor dan lembab, seperti di tempat sampah. Pada kaki kecoa terdapat bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Kecoa adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam hidupnya. Metamorfosis kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena ia tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Kecoa memiliki siklus hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, kemudian nimfa atau bayi kecoa, dan kemudian menjadi dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimfa. Dari telur kecoa menetas menjadi nimfa perlu waktu 30-40 hari. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa. Tetapi, ukuran nimfa lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa. Setelah 5-6 bulan, nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan bertelur, dan telur tersebut akan menetas.
tahapan perubahan bentuk akan terulang lagi. Siklus hidup belalang. Belalang adalah serangga yang sering menjadi hama tanaman para petani. Sifatnya yang rakus membuat daun-daun tanaman habis dimakannya. Namun demikian, belalang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem sawah. Ia menjadi mangsa bagi beragam jenis burung. Belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih, belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. 2. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi dewasa atau imago. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Sayapnya sangat indah dan berwarna-warni membuat taman lebih menarik. Siapapun pasti akan kagum melihat keindahan kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di rantai tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Urutan siklus hidup kupu-kupu yaitu dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan menjadi kupu-kupu. Siklus hidup nyamuk. Semua jenis nyamuk melalui 4 tahapan siklus hidup, yaitu telur, larva atau jentik, pupa atau kepompong, dan dewasa. Dari keempat tahapan tersebut, 3 tahap pertama menjadikan nyamuk hidup dan berkembang di permukaan air. Jadi, hidup nyamuk tergantung air. Telur nyamuk biasanya diletakkan di permukaan air. Jika telur berada di luar air, maka dapat dipastikan telur akan rusak dan mati. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi larva atau jentik. Jentik hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya, jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Perlu waktu 1-2 hari saja. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Nyamuk perlu waktu 3-10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dari telur sampai dewasa.
Urutan siklus hidup nyamuk yaitu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau jentik-jentik, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.